Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proses bisnis. Di sini nama anggotanya saya 16 NRP 16 2017. Nama saya Bilhafiz Zufarino. Dan saya 16 2022-034 atas nama Muhammad Bintang Azizi. Satunya Dan lagi yaitu ya, Azhar Al-Baki Fadullah dengan NRP 16 2022 baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah kami pelajari. Terdapat 5 bab di dalamnya, dimulai dari bab 1 yaitu skenario studi kasus, kemudian lanjut bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Pertama, di sini ada bab 1 yaitu skenario studi kasus, di mana kami memilih SB Mart. Kenapa SB Mart dan apa penjelasannya dari SB Mart? SB Mart adalah sebuah minimarket yang ada sejak tahun 2010 dan sempat menjamur pada awal kemunculannya. Toko ini sempat menjadi kompetitor bagi minimarket lain seperti Indomart, Alfamart, dan Ceriamat, dan toko-toko lainnya. Namun, akhir-akhir ini SB Mart jarang dilihat dikarenakan beberapa masalah yang dialaminya. SB Mart mengalami penurunan konsumen dikarenakan berkembangnya era digital dan semakin banyak minimarket yang meningkatkan kualitas dengan mengadakan sistem pembelian online, sehingga toko SB Mart jarang ditemukan. Namun, SB Mart tidak tinggal diam. SB Mart juga melakukan perubahan digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan membuat aplikasi berbasis online. Unit bisnis yang terlibat di dalamnya adalah terdapat unit pemasok, unit gudang SB Mart, unit inventaris, unit toko SB Mart, unit pegawai, unit logistik, unit pemasaran, unit layanan pelanggan, unit pengadaan, tim IT SB Mart, unit sistem informasi SB Mart, unit SDM, unit keuangan, unit hukum, dan yang terakhir ada unit umum. Dan untuk fungsi bisnisnya, terdapat fungsi bisnis penjualan, yaitu menawarkan dan menjualkan produk kepada pelanggan melalui platform online dan offline. Yang kedua, terdapat fungsi pembelian, yaitu membeli produk dari pemasok melalui platform digital. Yang kemudian terdapat fungsi gudang, yaitu menyimpan dan mengelola persediaan produk dengan menggunakan sistem manajemen gudang atau WMS. Kemudian terdapat fungsi logistik, yaitu mengantarkan produk atau barang ke pelanggan melalui platform online dan offline. Kemudian terdapat fungsi layanan pelanggan, yaitu memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui platform digital. Berikut adalah skenario dari studi kasus yang sudah kami buat. Berikut adalah skenario di babak pertama, yaitu adalah pembukaan dan perumusan strategi. Pada awal pendirian Alfamart, manajemen mengadakan rapat dengan semua kepala unit bisnis untuk merumuskan strategi awal. Manajemen bertugas mengarahkan visi dan misi perusahaan, membuat keputusan strategis, dan memastikan semua unit bisnis berjalan dengan baik. Fokus utama adalah menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemudian di babak kedua, pengelolaan operasional harian. Yang terutama di sini adalah keuangan. Kepala keuangan mengelola urusan kas, atau mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, dan memastikan keuangan perusahaan stabil. Setiap transaksi dicatat dengan baik untuk mengetahui posisi keuangan harian. Yang kedua ada operasional, yaitu kepala operasional mengawasi operasional harian, memastikan semua produk tersedia, dan menjaga kualitas layanan. Tim operasional selalu memastikan produk tersedia dan tersusun rapi di rak-rak, serta menjaga kebersihan dan kerapian toko. Yang ketiga, atau yang terakhir di babak kedua ini adalah pelayanan pelanggan. Kepala pelayanan pelanggan melatih staf untuk memberikan pelayanan terbaik, menangani keluhan pelanggan, dan memastikan pelanggan puas. Tim pelayanan selalu bersikap ramah dan membantu pelanggan dengan cepat dan efisien. Babak ketiga, atau babak strategi pemasaran dan pengembangan produk. Di sini terdapat pemasaran, yaitu kepala pemasaran merancang strategi pemasaran, mengelola media sosial, dan menarik pelanggan baru. Strategi pemasaran mencakup promo spesial, diskon, dan iklan di media sosial, serta media cetak. Pengadaan dan inventaris, yaitu terdapat kepala pengadaan memastikan ketersediaan produk, negosiasi dengan pemasok, dan mengelola inventaris. Hubungan baik dengan pemasok dijaga agar produk selalu tersedia dengan harga kompetitif. Kemudian sini ada babak keempat atau babak terakhir, yaitu integrasi sistem teknologi. Di dalamnya terdapat teknologi informasi,
dengan isi Kepala Teknologi Informasi mengelola sistem IT perusahaan, termasuk sistem kasir, website, dan aplikasi pemesanan online. Sistem IT selalu siap dan perangkat berfungsi dengan baik, terutama saat jam sibuk. Selanjutnya di sini bab 2 dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada bab 2 yang di sini pertama itu ada unit bisnis pada SB Mart menggunakan value chain. Yang pertama dari primary activity-nya dulu yaitu inbound logistik. Di sini ada unit pemasok, unit gudang, dan unit inventaris. Unit pemasok ini menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, mengirimkan produk tepat waktu dan dalam kondisi baik, memberikan informasi produk yang akurat. Lalu di unit gudang ada menerima produk dari pemasok, menyimpan produk dengan aman. Dan di unit inventaris mengelola dan memelihara peralatan dan fasilitas gudang. Yang kedua ada operations. Di sini isinya yaitu unit toko SB Mart dan unit pegawai. Di unit toko SB Mart menjual produk kepada pelanggan baik secara offline maupun online, memberikan layanan pelanggan yang prima dan menjaga kebersihan dan kerapian toko, mengelola stok barang di toko juga. Dan di unit pegawai ini melaksanakan tugas-tugas operasional di toko, gudang, dan di unit lainnya. Selanjutnya yaitu outbound logistik atau outputnya, yaitu ada unit gudang, unit logistik, dan unit inventaris. Di sini yang unit gudang itu mengirimkan produk ke toko-toko sesuai kebutuhannya. Yang unit logistik merencanakan dan mengatur pengiriman, memilih angkutan transportasi. Dan unit inventaris yaitu mengelola dan memelihara kendaraan dan peralatan logistik. Selanjutnya ada marketing sales yang berisi unit toko SB Mart dan unit pemasaran. Di unit toko SB Mart ini menjual produk kepada pelanggan, memberikan informasi produk juga. Dan di unit pemasaran yaitu merancang dan menjalankan strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada service. Di sini isinya yaitu unit toko SB Mart dan unit layanan pelanggan. Di unit toko SB Mart memberikan layanan pelanggan, menangani keluhan dan pertanyaan. Selanjutnya di unit layanan pelanggan ini menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah pelanggan. Kita beranjak ke support activities-nya. Yang pertama ada procurement atau pengadaan. Di sini unit yang ada di procurement ini yaitu unit pemasok dan unit pengadaan. Unit pemasok ini memantau dan mengevaluasi kinerja pemasok. Yang kedua, unit pengadaan mengelola proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada teknologi development yang berisi tim IT dari SB Mart dan juga unit sistem informasi SB Mart. Tim IT ini mengembangkan dan memelihara sistem digitalisasi, memberikan dukungan teknis juga. Dan unit sistem informasi ini mengintegrasikan sistem-sistem informasi di SB Mart. Selanjutnya ada Human Resource Management yang berisikan unit SDM atau unit sumber daya manusia yang tugasnya itu mengelola dan mengembangkan kompetensi karyawan. Yang terakhir ada firm infrastruktur yang berisi unit keuangan, unit hukum, dan unit umum. Unit keuangan ini mengelola keuangan perusahaan. Di unit hukum memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, dan di unit umum ini menyediakan layanan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya yang B ini ada fungsi bisnis pada SB Mart menggunakan value chain. Pertama di primary activities-nya yang inbound logistik yang fungsinya itu ada 3 yaitu fungsi pengadaan, fungsi penerimaan dan penyimpanan, dan fungsi pengelolaan aset. Fungsi pengadaan ini mencari dan memilih pemasok, menegosiasikan harga, melakukan pemesanan, memantau dan mengevaluasi kinerja pemasok. Fungsi penerimaan dan penyimpanan berisi menerima produk dari pemasok, menyimpan produk dengan aman. Selanjutnya fungsi pengelolaan aset yaitu mengelola dan memelihara peralatan serta fasilitas dari gudang itu. Yang kedua yaitu operation. Operation ini berisikan fungsi penjualan, fungsi retail, dan juga fungsi operasional. Fungsi penjualan tugasnya itu menawarkan dan mempromosikan produk, menerima pesanan pelanggan, memproses transaksi penjualan, dan mengelola hubungan pelanggan. Di fungsi retail ini menjual produk kepada pelanggan baik secara offline maupun online, memberikan layanan pelanggan yang prima, menjaga kebersihan dan kerapian toko itu, dan mengelola stok barang di toko. Fungsi operasionalnya melaksanakan tugas-tugas operasional di toko, gudang, dan unit lainnya. Selanjutnya yang outbound logistik, yaitu ada fungsi pengiriman, fungsi manajemen logistik, dan juga fungsi pengelolaan aset logistik. Di fungsi pengiriman ini, mengirimkan produk ke toko-toko sesuai kebutuhan, dan di manajemen logistik, merencanakan dan mengatur pengiriman, memilih angkutan transportasi. Di fungsi pengelolaan aset logistik, ada mengelola dan memelihara kendaraan serta peralatan logistik. Lalu selanjutnya, ada marketing sales. Marketing sales ini berisikan dua fungsi, yaitu fungsi penjualan retail dan juga fungsi pemasaran. Di fungsi penjualan retail ini menjual produk kepada pelanggan dan memberikan informasi produk. Di fungsi pemasaran, merancang dan menjalankan strategi pemasaran dan promosi.
di service, fungsi layanan pelanggan, dan fungsi dukungan pelanggan. Fungsi layanan pelanggan ini memberikan layanan pelanggan, menangani keluhan dan pertanyaan untuk pelanggan. Fungsi dukungan pelanggannya menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya itu support activities-nya. Yang pertama dari procurement atau pengadaan ini yaitu fungsi evaluasi pemasok dan fungsi pengadaan. Di fungsi evaluasi pemasok ini memantau dan mengevaluasi kinerja dari pemasok, dan fungsi pengadaan ini mengelola proses pengadaan barang dan jasa. Yang teknologi development-nya yaitu fungsi teknologi informasi, yang dimana itu mengembangkan dan memelihara sistem digitalisasi dan memberikan dukungan teknis. Fungsi sistem informasi terintegrasi ini mengintegrasikan sistem-sistem informasi di SB Mart. Yang ketiga yaitu Human Resource Management, yang berisikan fungsi pengelolaan SDM. Fungsinya yaitu mengelola dan mengembangkan kompetensi dari karyawan. Yang terakhir Firm Infrastruktur, yaitu fungsi keuangan, fungsi hukum dan kepatuhan, dan fungsi layanan pendukung. Yang dimana fungsi keuangan ini mengelola keuangan perusahaan, fungsi hukum dan kepatuhan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undangnya, lalu fungsi layanan pendukung ini menyediakan layanan dan fasilitas pendukung. Yang C, yang bagian C di sini adalah matriks antara fungsi bisnis dan unit bisnis SB Mart. Di sini matriks ini menggambarkan hubungan antara fungsi-fungsi bisnis utama di SB Mart dengan unit-unit bisnis yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi tersebut. Setiap unit bisnis ini memiliki sejumlah fungsi bisnis yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa poin pentingnya yang dapat dijelaskan dari matriks ini tadi, yaitu unit pemasok bertanggung jawab atas fungsi pengadaan dan fungsi evaluasi pemasoknya. Yang kedua yaitu fungsi unit gudang ini dan unit inventaris bertanggung jawab atas fungsi penerimaan dan penyimpanan serta fungsi pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu unit toko bertanggung jawab atas fungsi penjualan, fungsi retail, fungsi layanan pelanggan, dan fungsi dukungan pelanggan. Yang keempat, unit pegawai bertanggung jawab atas fungsi retail dan fungsi operasional. Yang kelima, unit logistik bertanggung jawab atas fungsi pengiriman, fungsi manajemen logistik, dan fungsi pengelolaan aset logistik. Yang keenam, unit pemasaran akan bertanggung jawab atas fungsi penjualan dan fungsi pemasaran. Lalu yang ketujuh, unit layanan pelanggan bertanggung jawab atas fungsi layanan pelanggan dan fungsi dukungan pelanggan. Yang kedelapan, unit pengadaan ini bertanggung jawab atas fungsi pengadaan dan fungsi evaluasi dari pemasok. Yang kesembilan, unit sistem informasi bertanggung jawab atas fungsi teknologi informasi dan fungsi sistem dari informasi terintegrasi. Dan unit SDM bertanggung jawab atas fungsi pengelolaan SDM, unit keuangan bertanggung jawab atas fungsi keuangan, hukum bertanggung jawab atas fungsi hukum dan kepatuhan, unit umum bertanggung jawab atas fungsi layanan pendukung. Dan di sini matriks ini membantu untuk kita memahami setiap unit bisnis di SB Mart ini berkolaborasi untuk menjalankan seluruh fungsi bisnis yang diperlukan dalam operasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bab 3, pemetaan fungsi bisnis menggunakan flowchart. Yang dimulai dari di sini start dulu. Setelah start ini kita pelanggan ini mengunjungi SB Mart. Setelah pelanggan mengunjunginya yaitu karyawan akan memberikan ucapan salam kepada pelanggan. Lalu pelanggan mencari produk yang akan dicarinya. Nah, di sini apakah produk tersedia? Nah, jika tidak, dia akan berhenti. Dan jika iya, pelanggan ini akan mengunjungi kasir untuk membayar. Nah, di kasir ini, kasirnya akan menerima produk yang ingin dibeli pelanggan dan dikemas, lalu kasir memproses pembayaran. Nah, setelah itu kasir memberikan total harga produk kepada pelanggan untuk dibayar. Kasir memberikan opsi pembayaran cash atau debit, lalu pelanggan memilih opsi pembayaran tersebut. Dan di sini ada decision, yaitu apakah bayarnya akan menggunakan cash. Jika tidak, kasir akan meminta kartu debit pelanggan. Jika ya, pelanggan akan memberikan uang cash kepada kasir. Selanjutnya kita mulai dari yang cash dulu. Di sini ada decision lagi, pembayarannya apakah pas. Jika tidak, kasir akan memberikan uang lebih kepada pelanggan. Jika ya, kasir memberi untuk pembayarannya. Lalu dia akan lanjut ke kasir memberikan produk yang dibeli ke pelanggan. Dan sekarang yang nolnya, kasir meminta kartu debit pelanggan. Setelah itu pelanggan akan memberikan kartu debit kepada kasir. Lalu kasir akan menginputkan nomor kartu debitnya. Setelah itu kasir meminta pelanggan untuk memasukkan PIN kartu debitnya. Di sini pelanggan akan memasukkan PIN, dan di sini ada decision lagi apakah PIN-nya sesuai. Jika tidak, kasir akan meminta memasukkan PIN ulang kepada pelanggannya, dan nanti pelanggannya akan mengisikan ulang PIN-nya. Jika ya, kasir akan memberi struk pembayaran, lalu ke kasir memberikan produk yang dibeli ke pelanggannya. Setelah itu pelanggan menerima produk, selesai.
Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Swimlane. Baik, kemudian di sini ada pemetaan fungsi bisnis menggunakan Swimlane, yang dimana dimulai dari lane pelanggan. Di dalamnya terdapat beberapa lane. Pertama ada lane pelanggan, ada lane sistem, ada tim IT dan unit sistem informasi SB Mart, dan juga ada unit logistik. Pertama, di sini pelanggan dimulai dari start, pelanggan mengunjungi SB Mart atau mengunjungi aplikasi SB Mart, pelanggan membuka aplikasi, memilih produk yang akan dibeli. Kemudian di sini terdapat sebuah decision di mana jika produk itu tersedia atau dalam stok yang ada, stoknya mencukupi, pelanggan akan memilih untuk melakukan check out barang. Namun jika persediaan barang tidak ada atau barang yang dicari oleh pelanggan tidak ada, pelanggan akan mencoba untuk mencari produk serupa. Jika tidak tersedia, maka pelanggan akan keluar dari aplikasi atau selesai dari perbelanjaan di dalam aplikasi SB Mart. Jika tersedia, pelanggan juga akan melakukan check out. Kemudian setelah check out, dari aplikasi akan diarahkan ke sistem. Di dalam sistem, sistem akan melakukan sebuah perhitungan total harga yang dari barang yang sudah dibeli oleh pelanggan, kemudian menampilkan detail pesanan di dalam sistem yang akan dilihat oleh pelanggan. Setelah pelanggan melihat detail pembayaran, pelanggan akan melakukan pembayaran yang kemudian masuk kembali ke sistem dalam bentuk file yang berisi yang mengirimkan bukti pembayaran dari hasil pembayaran pelanggan. Setelah itu, setelah file terkirim ke dalam sistem, sistem akan mengirimkan balik file kepada pelanggan, yaitu agar pelanggan menerima bukti pembayaran. Kemudian setelah menerima bukti pembayaran, kita masuk ke dalam lane tim IT dan unit sistem informasi dari SB Mart yang dimana langsung memproses pemesanan yang sudah dibayar. Setelah diproses, tim IT akan memberitahu tim logistik yang terkait dengan detail pemesanan. Kemudian setelah diberitahu ke tim logistik, kita berpindah ke unit logistik, yaitu logistik menyiapkan produk yang dibeli oleh pelanggan, kemudian mengemas produk yang dibeli oleh pelanggan, kemudian memberitahu jadwal pengiriman kepada tim IT. Tim IT menerima informasi pengiriman dari unit logistik, kemudian mengubah status pengiriman, kemudian juga mengubah jadwal pengiriman, yang kemudian dikirimkan ke dalam sistem, yang dimana sistem akan menampilkan jadwal pengiriman dan status menjadi proses. Kemudian pelanggan menerima jadwal pengiriman dan bisa melihat status proses ini ada di layar HP pelanggan. Kemudian akan kembali lagi ke lane unit logistik, yang dimana unit logistik mengirimkan pesanan pelanggan. Kemudian status akan diubah oleh tim IT dari SB Mart, yaitu mengubah status pengiriman menjadi dikirim. Sistem menampilkan status pengiriman, yaitu dikirim, sehingga pelanggan bisa melihat status ini dikirim di dalam aplikasinya. Kemudian pelanggan menunggu pesanan, yang dimana jika sudah datang, pelanggan akan menerima pesanan. Akan tetapi jika belum datang, pelanggan akan kembali menunggu pesanan. Jika sudah datang, pelanggan akan menerima pesanannya. Kemudian unit logistik akan memberitahu kepada tim IT bahwa pesanan telah sampai kepada pelanggan. Kemudian tim IT dari SB Mart kemudian mengubah status pengiriman menjadi selesai, yang dimana di handphone pelanggan status pengiriman juga sudah selesai jika barang sudah sampai. Kemudian status pengiriman berubah menjadi selesai di bagian sistem, dan pelanggan juga bisa melihat status ini dan sudah menerima barang. Kemudian pembelian di SB Mart secara online atau dari aplikasi ini selesai. Kemudian di bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di bab 4 ini yaitu root cause analysis atau akar penyebab dari dibikinnya aplikasi ini. Yang pertama itu karena proses penerimaan barangnya. Di sini kita menggunakan fishbone diagram, cuman diagram tidak dibuat, tapi dibuatnya seperti ini, hanya berdasarkan kata-katanya. Yang pertama yaitu yaitu kelelahan staf gudang, beban kerja berlebihan, dan kurangnya rotasi kerja. Yang di bagian metode itu tidak ada sistem verifikasi, dokumen elektronik, integrasi data antara sistem buruk. Lalu di mesin ini kurangnya investasi dalam digitalisasi proses dan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi sistem informasi. Akar penyebabnya yaitu manajemen sumber daya manusianya itu kurang efektif dan kurangnya investasi dalam teknologi digitalisasi. Lalu perencanaan dan perancangan gudang ini tidak memadai.
dan juga kurangnya koordinasi dan sinkronisasi sistem informasi. Yang B ini proses pemesanan. Di proses pemesanan ini ada metode yang pertama, yaitu tidak ada dokumentasi dan standarisasi prosesnya, dan juga manajemen stok buruk. Lalu yang mesinnya yaitu tidak ada sistem barcode, dan keduanya yaitu peralatan pengemasan tidak memadai. Nah, di sini ada environment atau lingkungannya, yaitu investasi dalam fasilitas dan peralatannya kurang. Nah, akar penyebabnya yaitu kurangnya analisis dan peningkatan proses, investasi teknologi yang tidak memadai, dan juga perencanaan dan pengendalian persediaan tidak efektif, dan juga investasi dalam fasilitas dan peralatannya kurang. Yang C ini yang jadi permasalahannya itu proses pengiriman barangnya. Yang di bagian metode ini analisis data pengirimannya kurang mendalam, dan juga komunikasi dengan pelanggan buruk. Yang mesinnya prosedur pengemasan tidak memadai, dan juga tidak ada sistem pelacakan terintegrasi. Nah, yang menjadi akar penyebabnya yaitu kurangnya investasi dalam analitik data pengiriman, kurangnya fokus pada pengalaman pelanggan, dan kurangnya investasi dalam solusi pengemasan andal, dan juga kurangnya investasi dalam teknologi traceability atau pelacakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bab 5 atau bab terakhir dari studi kasus yang kami akan jelaskan. Di sini adalah proses penerimaan barang, yaitu ada akar penyebab yang pertama. Satu, di sini kurangnya investasi dalam teknologi digitalisasi proses, yaitu ada perbaikan, dan di dalamnya terdapat 2 perbaikan, yaitu yang pertama adalah perbaikan dalam mengimplementasikan sistem verifikasi dokumen elektronik yang terintegrasi untuk mempercepat proses verifikasi. Kemudian yang kedua, terdapat perbaikan yaitu meningkatkan integrasi data antara sistem WMS dan sistem informasi lainnya melalui investasi dalam teknologi dan koordinasi antar tim. Yang kedua, di sini terdapat perencanaan dan perancangan gudang yang tidak memadai. Di dalamnya terdapat 2 perbaikan juga. Yang pertama adalah perbaikan untuk melakukan analisis dan perencanaan kapasitas gudang yang lebih baik untuk mengantisipasi pertumbuhan volume barang. Yang kedua, terdapat perbaikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain tata letak gudang untuk optimalisasi ruang penyimpanan. Ya, yang ketiga terdapat kurangnya koordinasi dan sinkronasi sistem informasi. Perbaikan yang akan dilakukan adalah menerapkan platform kolaborasi dan manajemen data terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronasi sistem. Kemudian, perbaikan yang kedua adalah menetapkan standar data dan proses integrasi yang jelas antar sistem. Yang keempat, terdapat manajemen sumber daya manusia yang kurang efektif. Perbaikannya adalah menerapkan program rotasi kerja dan pengelolaan beban kerja yang lebih baik untuk mengurangi kelelahan staf gudang. Kemudian perbaikan yang kedua adalah meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetitif staf gudang. Di bagian B terdapat proses pemesanan, yaitu akar penyebabnya adalah satu, kurangnya analisis dan peningkatan proses, yaitu terdapat 2 perbaikan juga di dalamnya. Yang pertama adalah melakukan dokumentasi dan standarisasi alur kerja pemrosesan pesanan. Yang kedua adalah menerapkan metodologi perbaikan proses berkelanjutan atau continuous process improvement, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck. Yang kedua, terdapat investasi teknologi yang tidak memadai. Perbaikan yang dilakukan adalah mengimplementasikan sistem barcode untuk melacak barang dan mengurangi kesalahan pengambilan. Yang kedua adalah meningkatkan investasi dalam peralatan pengemasan yang efisien. Meningkatkan investasi dalam peralatan dan juga pengemasan yang efisien dan handal. Kemudian yang ketiga di sini terdapat perencanaan dan pengendalian persediaan yang tidak efektif. Terdapat 2 perbaikan juga di dalamnya, yaitu mengoptimalkan manajemen stok melalui perencanaan dan pengendalian persediaan yang lebih baik, misalnya dengan menerapkan sistem MRP atau Material Requirements Planning. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi data dan visibilitas persediaan melalui integrasi sistem. Yang keempat, terdapat investasi dalam fasilitas dan peralatan yang kurang. Perbaikan yang dilakukan adalah melakukan investasi yang memadai dalam fasilitas dan peralatan pengemasan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Perbaikan yang kedua adalah menganalisis kebutuhan dan melakukan perencanaan investasi yang lebih baik untuk fasilitas dan peralatan. Kemudian di bagian C,
terdapat proses pengiriman barang, yang dimana akar penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya investasi dalam analitik data pengiriman. Yang kedua, terdapat kurangnya fokus pada pengalaman pelanggan. Tapi kita bahas dulu yang pertama, untuk perbaikannya adalah mengimplementasikan solusi analitik data pengiriman yang memungkinkan optimalisasi rute dan perencanaan pengiriman. Yang kedua, melakukan analisis data histori pengiriman secara berkala untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang kedua, di sini kurangnya fokus pada pengalaman pelanggan. Akan dilakukan perbaikan berupa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka terkait ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua adalah menerapkan sistem notifikasi pengiriman yang lebih baik untuk memberikan visibilitas dan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Yang ketiga adalah kurangnya investasi dalam solusi pengemasan yang andal. Perbaikan yang pertama adalah melakukan investasi dalam prosedur dan bahan pengemasan yang lebih baik untuk mengurangi risiko kerusakan barang selama pengiriman. Yang kedua adalah mengembangkan panduan dan latihan pengemasan yang lebih komprehensif bagi staf terkait. Yang keempat atau bagian yang terakhir adalah kurangnya investasi dalam teknologi traceability. Perbaikan yang dilakukan adalah mengimplementasikan sistem pelacakan barang yang terintegrasi untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol selama proses pengiriman. Yang kedua adalah mengintegrasikan sistem pelacakan dengan platform manajemen logistik untuk memudahkan pemantauan dan penyelesaian masalah. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.